Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan sharing mengenai pelestarian perawatan fisik bahan pustaka. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas dengan disaster preparedness plan, kali ini membahas pemeliharaan dan perawatannya. Nah, salah satu unsur utama perpustakaan ini adalah tersedianya koleksi ya. Nah, kita tahu bahwa koleksi perpustakaan itu merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kriteria dan jenis seluruh perpustakaan. Nah, oleh sebab itu sumber informasi perpustakaan akan dimulai kebijakan pembentukannya. Nah, pembentukan koleksi bahan pustaka pada dasarnya pertama dia harus merumuskan awal untuk menentukan, kemudian memilih dan mengadakan koleksi yang berkaitan dengan visi dan misi serta tugas pokok dan tak lupa kebijakan organisasi. Nah, secara khusus pembinaan koleksi dikaitkan dengan masing-masing jenis perpustakaan tentunya ya. Ada perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, khusus, ya umum, ya seperti itu. Nah, koleksi bahan pustaka yang disediakan perpustakaan seharusnya ini dibaca dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan yang dimaksud untuk diharapkan untuk bisa dipakai. Nah, oke. Nah, kali ini kita akan membahas dua topik ini, pemeliharaan dan pelestarian fisik bahan pustaka. Nah, pemeliharaan bahan pustaka. Bahwa pada umumnya kondisi koleksi perpustakaan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok ya teman-teman ya. Yang pertama, koleksi yang kondisinya masih baik dalam arti bentuknya masih utuh, kemudian warnanya belum berubah dan masih kuat. Nah, ini perlu dipelihara dengan menyimpan pada tempat dan memenuhi syarat. Yang kedua, kondisi koleksi yang kondisinya sudah rusak atau berpenyakit dalam arti sobek-sobek, berlubang, mengandung asam yang relatif tinggi ya, dan terkena noda. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu harus dilakukan tindakan pengobatan dan perbaikan. Nah, adapun metode-metode yang digunakan dalam pembersihan debu sebagai salah satu contoh, karena kita tahu salah satu cara pemeliharaan bahan pustaka yang penting itu kan menyimpan dan pada tempat yang bersih dan bebas dari debu ya. Apabila bahan pustaka yang sudah kotor oleh debu, maka harus dibersihkan dengan prosedur yang benar dan dilakukan secara teratur oleh staf yang terlatih agar tidak menimbulkan kerusakan pada bahan pustaka, sehingga pemeliharaan bahan pustaka dalam kondisi bersih itu akan memberikan dampak yang luas ya. Di antaranya bahan pustaka tidak mudah rusak, kemudian staf dan pengguna jasa akan merasa senang mengolah dan memelihara atau membaca, kemudian kesehatan mereka pun tidak terganggu karena pengaruh debu dan asam. Nah, kerusakan bahan pustaka ini akan terjadi karena pengaruh debu, yaitu sebagai pertama mengurangi nilai estetika ketika koleksi tersebut berdebu. Kemudian partikel debu akan menimbulkan goresan pada mikrofilm atau mikrofis bagi yang audiovisual. Kemudian kertas dan yang kotor oleh debu cenderung akan menimbulkan noda jika kertas tersebut terkena air ataupun udara. Kemudian debu akan menyebabkan kertas menjadi asam karena debu biasanya tercampur dengan pencemaran udara, terutama yang berasal dari hasil pembakaran bahan bakar minyak bumi. Nah, metode-metode apa yang digunakan dalam membersihkan debu? Yang pertama, membersihkan debu dengan kuas dan sikat dari bawah ya. Membersihkan debu dengan kuas dan sikat. Biasanya debu yang menempel di atas kepala buku ini tidak dapat dibersihkan ya secara sempurna dengan vacuum cleaner gitu ya. Hal ini dapat kita buktikan dengan menyentuhkan telunjuk pada kepala buku, dan biasanya pada telunjuk masih ada debu yang menempel. Nah, untuk membersihkan debu yang masih tinggal ini digunakan kuas gitu ya, karena dengan vacuum cleaner ini tidak bisa.
Nah, caranya bagaimana? Yang pertama yaitu blok buku dipegang secara erat-erat, kemudian dengan tangan kiri ya, dengan posisi punggung buku itu berada di atas untuk menjaga agar debu itu tidak masuk ke sela-sela halaman buku. Dan kemudian kepala buku dikuas ke arah bawah, jangan ke arah atas gitu ya. Jika debu itu sudah masuk ke sela-sela halaman buku, maka harus dibersihkan setiap halaman tersebut. Sementara itu untuk dokumen lembaran seperti peta, lukisan, arsip, nah debu itu hanya cukup dikuas ke arah tengah ya, dengan ke arah tengah ke tepi dokumen. Nah, alat ini digunakan untuk menghilangkan kotoran dan debu yang mudah lepas, untuk menghilangkan kotoran yang berupa kerak lumpur, kemudian tentu yang sudah mengering ya. Nah, itu bisa menggunakan sikat yang lebih besar atau sikat gigi. Nah, pekerjaan ini harus dilakukan secara hati-hati tentunya oleh para ahli gitu ya. Sikat halus yang dilengkapi bola karet pada pangkalnya yang biasanya digunakan untuk membersihkan kamera dapat digunakan untuk membersihkan bagian-bagian yang tidak mungkin dibersihkan dengan sikat biasa. Kemudian membersihkan debu dengan vacuum cleaner. Jadi vacuum cleaner itu digunakan untuk membersihkan buku-buku yang ada pada rak. Nah, alat ini dapat menyedot atau mengumpulkan debu sehingga debu itu tidak berterbangan gitu ya di dalam ruangan, dan tidak dianjurkan pula membersihkan debu dengan kemoceng, karena dengan cara ini kita bukannya membersihkan debu di atas buku ya, akan tapi memindahkan debu ke tempat lain. Jadi lebih amannya menggunakan vacuum cleaner gitu ya, langsung kesedot gitu ya. Nah, pada saat kita membersihkan debu dengan vacuum cleaner, sebaiknya juga pipa penyedot dibungkus dengan kain kasa sebagai filternya untuk menjaga agar fragmen kertas pada buku itu tidak ikut tersedot, karena daya isap vacuum cleaner kan sangat kuat ya. Ketika itu terkena koleksi yang misal lembarannya sobek gitu kan, dia akan masuk, akan tersedot gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, membersihkan dengan bahan penghapus. Debu dan kotoran yang sudah menempel pada dokumen dan buku karena sudah terlalu lama dibiarkan ya, tidak ditangani, tidak akan dapat dibersihkan dengan kedua cara di atas, yaitu dengan vakum dan kuas gitu ya. Nah, debu dan kotoran tersebut harus dibersihkan dengan penghapus karet atau sabuk penghapus. Caranya bagaimana? Caranya buku itu ditekan kuat-kuat dengan tangan kiri pada meja, pinggir meja. Kemudian karet penghapus itu digosokkan dengan tangan kanan pada kepala buku sampai menjadi putih seperti ekor buku. Nah, itu cara bila mana membersihkan dengan bahan penghapus. Nah, itu. Kemudian debu dan kotoran yang menempel pada permukaan dokumen selain dapat dihilangkan dengan karet penghapus, dapat juga dibersihkan dengan serbuk penghapus. Caranya, serbuk penghapus tadi ditaburkan di atas permukaan yang kotor, kemudian digosok-gosok ya serbuknya itu dengan jari dengan arah memutar, sehingga ini akan menghilangkan debu yang sudah menempel tadi. Gitu. Nah, ini caranya. Nah, kemudian pelestarian fisik bahan pustaka. Kita tahu bahan pustaka ini kan baik berupa buku, naskah maupun dokumen tentu memiliki arti yang sangat besar ya sebagai warisan kebudayaan gitu ya. Dari seni pendidikan ataupun sejarah. Selain itu, bahan pustaka juga menjadi salah satu sumber informasi bagi kebutuhan penelitian ataupun sekolah ataupun yang lainnya. Nah, sebagai media tulis dan cetak, bahan baku utama bahan pustaka yang paling banyak digunakan adalah kertas. Karena kertas ini di samping murah juga masih dianggap paling efektif dan efisien dalam penggunaannya. Namun, daya tahan dan kekuatan kertas untuk bahan pustaka ini semakin hari semakin lama akan turun gitu ya. Kekuatannya, dan cenderung mengalami kerusakan karena faktor lingkungan atau faktor biota dan sebagainya. Sehingga apa sih usaha penanganan yang harus senantiasa dilaksanakan guna melestarikan bahan pustaka tersebut? Yang pertama
Ada jenis-jenis perbaikan bahan pustaka, diantaranya adalah menempel, menyambung, lining, laminasi, dan enkapsulasi. Yang pertama, menambal. Menambal di sini merupakan menutup bagian bahan pustaka yang berlubang dengan kertas Jepang, kertas handmade, bubur buku, atau kertas tisu berperekat. Nah, bahan perekat ini bisa menggunakan campuran perekat kanji dan CMC atau MC, gitu ya. Nah, itu. Nah, seperti ini tampilan tampilan ketika koleksi tersebut dikasih handmade gitu ya, kemudian ditambah dengan kertas Jepang. Nah, kemudian yang kedua adalah menyambung. Menyambung ini dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau patah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tadi tidak bertambah lebar, gitu ya. Jadi menyambung ini dapat dilakukan dengan kertas Jepang, kertas handmade, bubur kertas dengan perekat kanji CMC. Nah, seperti itu. Nah, proses penyambungan dilakukan hampir sama dengan proses menambal, gitu ya. Hanya karena disambung gitu ya. Nah, kemudian lining. Lining itu apa sih? Lining itu sebuah proses pelapisan atau permukaan kertas dengan bahan penguat agar, karena biasanya kan kertas itu kan ini ya, kalau lama kelamaan kan tipis gitu ya, sehingga harus ada proses lining atau proses pelapisan. Nah, proses ini terutama digunakan untuk kertas yang sudah agak rusak, agak rapuh, robek, dan akan lebih parah ya bila dipergunakan lagi. Dan ada beberapa macam proses lining. Ya, ada proses lining, lining dengan menggunakan perekat, lining dengan menggunakan cairan. Kalau perekat dia hanya menggunakan tisu Jepang dan perekat kanji dan CMC. Tapi kalau untuk menggunakan cairan dia bisa memotong potongan asetatul foil dengan kertas Jepang, kemudian ditempel begitu ya. Tuh. Kemudian laminasi. Laminasi itu apa sih? Laminasi itu semacam proses pelapisan dua permukaan kertas dengan bahan penguat. Nah, tindakan perbaikan ini dilakukan khususnya untuk bahan pustaka yang sudah rusak, rapuh, robek, tua, dan sebagainya. Nah, laminasi ini sangat cocok dan tepat untuk kertas-kertas yang sudah tidak dapat diperbaiki dengan cara-cara lain seperti menempel, menyambung, dan sebagainya. Ya. Jadi laminasi ini bisa menggunakan pertama perekat, ya prosesnya sama seperti lining, yaitu dengan menggunakan perekat, tetapi pelapisan dilakukan pada dua permukaan kertas. Kemudian laminasi dengan cairan, prosesnya sama seperti lining, yaitu dengan menggunakan cairan, tetapi pelapisan dilakukan pada dua permukaan kertas. Kemudian yang ketiga, laminasi dengan menggunakan mesin press panas, kertas tisu, asetatul foil, dan lain-lainnya. Kemudian bisa menggunakan laminasi dengan menggunakan film plus. Nah, itu. Nah, oke teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi itu macam-macam laminasi yang digunakan. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi itu merupakan salah satu cara preservasi dengan menggunakan bahan pelindung untuk menghindarkan dari kerusakan yang bersifat fisik. Nah, kertas yang akan dienkapsulasi itu adalah kertas yang lembarannya seperti naskah kuno, peta, kemudian bahan cetak atau poster yang umumnya sudah rapuh karena umur, rusak oleh pengaruh asam, kemudian polusi udara, berlubang karena dimakan serangga. Nah, kesalahan dalam penyimpanan itu bisa juga menyebabkan kerusakan, sehingga perlu salah satu karena pemakaian dengan menggulung, melipat itu kan akan merusak juga karena sering digunakan, sehingga proses enkapsulasi atau jenis perawatan enkapsulasi ini adalah yang paling cocok untuk kerusakan seperti ini. Gitu ya. Nah, perbedaan laminasi dengan enkapsulasi. Kalau laminasi itu akan menempel dengan pembungkusnya, seperti halnya lapisan pada buku. Biasanya kalau buku itu kalau udah dilaminasi itu kan menjadi kilap mengkilap gitu ya. Kemudian undangan glossy lah istilahnya seperti itu. Itu laminasi.
Kalau enkapsulasi itu bahannya tidak menempel, sehingga kalau diperlukan bahan pustaka tersebut bisa diambil dengan utuh dengan cara menggunting bagian tepi plastik pelindungnya, misalnya ijazah, kemudian yang menjadikan bahan pustaka penting itu ya, kemudian lebih terlindungi, awet dan tidak rusak. Nah, itu perbedaan laminasi dan enkapsulasi. Nah, itu merupakan istilahnya perawatan ya, pengawetan, pemeliharaan dan perawatan pada koleksi fisik bahan pustaka. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.